Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya masalah ubudiyah, muamalah juga harus ada ilmunya. Muasyarah, akhlak itu harus ada daripada ilmunya. Muamalah kita kepada saudara muslim kita, jual beli kita. Maka orang-orang terdahulu ini tidak akan berjual beli sebelum dia tahu daripada ilmunya. Sahabat radhiyallahu anhum, beliau adalah orang yang paham atas agama. Dan beliau-beliau ini tidak akan daripada berdagang ketika belum alim, belum daripada faqih terhadap ilmu tersebut. Maka buat pedagang-pedagang yang di pasar-pasar ini harus mengetahui daripada bab muamalah. Bagaimana masalah menjauhi daripada masalah riba. Maka keseharian semuanya ini harus daripada ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Maka bagaimana hari demi hari kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita di luar sana yang sudah Allah Subhanahu wa taala panggil, akan tetapi kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bernafas di dunia ini. Jadi maknanya bagaimana kita hari demi hari memperbaiki daripada amal kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk menambah dari amalan-amalan baik. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting di muka bumi ini adalah perkara amal soleh, perkara iman dan amal soleh. Akan tetapi tidak sampai situ hadirin. Iman dan amal soleh akan lurus, akan sejalur, akan sejalan, akan sejalan yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Iman dan amal soleh berdasarkan dengan ilmu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang sering kita ulang-ulang, yang sering kita bicarakan, yakni bahwasannya dunia saja harus memiliki daripada ilmunya. Bagaimana dengan akhirat yang sementara saja, yang fana, yang fata morgana? Harus memiliki daripada ilmunya, harus daripada ada ilmunya keduniaan. Bagaimana yang selama-lamanya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dibandingkan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ini tidak akan sama dan bukan bandingannya. Orang yang berilmu ini ketika dia telah meninggal dunia, maka masih dikenang seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Entah karena karomahnya yang diingat, entah karena dermawannya yang diingat, atau karena ilmu-ilmu karangannya yang masih kita baca. Akan tetapi orang yang jahil, orang yang bodoh, walaupun masih di tengah-tengah daripada kumpulan manusia, sudah tidak dianggap keberadaannya. Dalam dunia saja seperti itu hadirin. Maka dalam akhirat lebih-lebih daripada itu. Dan ilmu agama ini dikatakan oleh ulama-ulama kita tidak bisa secara daripada autodidak. Autodidak, yakni kita belajar, buka-buka buku sendiri tanpa ada gurunya. Maka orang yang belajar dengan buku tanpa ada guru, bisa dikatakan, ulama kita sering katakan, gurunya adalah syaitan. Ini ulama-ulama kita mengatakan seperti itu hadirin. Jadi bagaimana belajarnya harus talaki,
Belajar ini harus ada gurunya. Mungkin yang ada di YouTube atau di media-media sosial, ada ustadz-ustadz yang menerangkan daripada hukum-hukum daripada keseharian, hukum-hukum dalam kita beragama. Ini belum cukup. Belum cukup untuk kita beramal lebih baik. Bagaimana agar kita beramal dengan baik dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Maka kita mencari daripada guru. Mungkin ada ustadz kita di kampung, kita dekati. Berdekat kepada ulama ini tidak ada ruginya hadirin, bahkan banyak berkahnya. Ada ulama-ulama atau habaib-habaib kita dekati, kita minta nasihatnya, kita minta daripada nasihatnya. Kemudian banyak lagi ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Jadi bagaimana kita selalu mengambil daripada faidah keutamaan orang-orang soleh, orang-orang alim terhadap ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya masalah ubudiyah, muamalah juga harus ada ilmunya. Muasyarah, akhlak, itu harus ada daripada ilmunya. Muamalah kita kepada saudara muslim kita, jual beli kita. Maka orang-orang terdahulu ini tidak akan berjual beli sebelum dia tahu daripada ilmunya. Sahabat radhiyallahu anhum, beliau adalah orang yang paham atas agama. Dan beliau ini tidak akan daripada berdagang ketika belum alim, belum daripada faqih terhadap ilmu tersebut. Maka buat pedagang-pedagang yang di pasar-pasar ini harus mengetahui daripada bab muamalah. Bagaimana masalah menjauhi daripada masalah riba. Maka keseharian semuanya ini harus daripada ada ilmu daripada agama. Mungkin ulama-ulama yang menyiarkan agama di YouTube memberi daripada motivasi-motivasi, ini belum cukup hadirin. Jangan merasa cukup kita lihat daripada YouTube. Kan tetapi kita itu adalah membuka kepemahaman yang sedikit. Kita akan lebih berkahnya ketika kita mencari daripada seorang guru yang langsung talaki, memandang wajahnya langsung, banyak keberkahannya dari situlah. Akan tetapi ketika kita sudah daripada punya guru yang satu, kemudian yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya, kita ta'zimi, kita muliakan beliau-beliau. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwasanya pentingnya kita beramal dengan ilmu. Pentingnya beramal dengan ilmu secara talaqi, yakni secara kita belajar langsung kepada guru kita, tidak melalui daripada baca-baca buku sendiri atau melalui yang lainnya. Walaupun yang dikatakan, yang disampaikan kepada ustadz-ustadz kita betul semua, yang seperti Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, atau Habib Rizik, Habib Bahar, dan habaib lainnya. Akan tetapi lebih bagusnya ketika kita mencari seorang guru di kampung kita. Akan tetapi tidak ada salahnya ketika kita menambah-nambah wawasan di media sosial. Karena akhir zaman ini zamannya media, ketika media kita gunakan kebaikan menjadi daripada ladang ilmu, ladang pahala. Sebaliknya ketika kita gunakan untuk keburukan menjadi daripada dosa-dosa jariah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.